Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit 5.2 dan 5.3. 5.2. 5.2 adalah pertanyaannya adalah apakah sistem akan memaintain stabilitas sudut rotor apabila short circuit di-clearkan pada time TCL, akan tetapi PM-nya, parameter PM-nya berubah jadi 1 PO. Jadi 1 PO. Nah, pertanyaannya apakah masih stabil? Yang pertama ini mudah ya. Yang pertama tentu saja yang dari 5.1 yang tadinya dia nilai critical time dijadikan jadikan clear time-nya. Jadi TCL aja. Ini langkah pertama. Langkah kedua, terus gimana? Langkah pertama, langkah kedua adalah kita cari lagi kerjain soal 5.1 tapi dengan parameter baru yaitu PM sama dengan 1. Terus ditemukanlah TCA kritikal yang baru ketika PM sama dengan 1. Nah, kalau misalkan nilai yang pertama itu lebih kecil daripada TCA kritikal, dia berarti stabil. Kalau enggak, berarti dia tidak stabil. Oke, mudah ya 5.2 karena sama persis dengan 5.1 cara pengerjaannya. Yang 5.3, untuk example D, tentukan critical clearing angle. Artinya, dia mencari critical clearing angle. Clearing angle berarti di mana dia di-clearkan sudut rotor kondisi sudut rotor kayak gimana yang dia critical kondisi sudut rotor seperti apa yang pada saat itu waktu saatnya atau bertepatan dengan faultnya itu di-clearkan gitu. Terus habis itu menyebabkan dia marginal stability atau nilai kritisnya. Nah, nilai kritisnya ini dicari delta CL, lalu untuk example D. Kalau kita recall lagi, apa sih example D gitu? Example D adalah ketika kita punya dua double circuit, double saluran saluran transmisi gitu. Di sini karena dia double, maka ekuivalen sirkuitnya yang tadinya di sini ada XL dan XL di sini ada 2, jadi XL per 2 seperti ini. Ini adalah ekuivalen sirkuit untuk sebelum fault. Waktu faultnya itu ada di tengah-tengah saluran keduanya, tengah-tengahnya. Nah, sehingga eh, during fault atau ketika fault itu terjadi saluran rangkaian ekuivalennya menjadi seperti ini. Oke, terus setelah fault, apa yang terjadi setelah fault? Hmm, Equivalent sirkuitnya seperti ini. Jadinya ini J Excel. Kenapa? Karena pada case ini, pada soal example D adalah setelah fault itu dia diisolasi. Artinya diputuskan saluran transmisi yang kedua gitu. Jadi ini adalah rangkaian ekuivalennya untuk setelah fault. Nah, menggunakan rangkaian ekuivalen ini kita dapat rumus untuk masing-masing kurva P dan kurva delta. Yang biru itu adalah kurva di mana before fault. Kurva biru ini mempunyai apa? Fungsi yaitu 2,1 sin delta. Yang kuning during fault itu dihitung bahwa dia adalah 0,875 sin delta. After fault itu adalah 1,3125 sin delta. Karena ini 2,1, 0,875, 1,3125, maka bentuk gambarnya seperti ini ya. Ini adalah yang paling tinggi yaitu 2,1. Selanjutnya yang ketinggi kedua adalah yang hijau 1,3125. Terus yang ini yang kuning adalah 0,875. Makanya bentuknya seperti ini. PM-nya dianggap konstan seperti biasanya. Nah, ketika sistem
Awalnya itu adalah case-nya, example dia awalnya adalah dia pertamanya adalah sistem ekuivalen, sistemnya pada di titik keseimbangan, yaitu awalnya kan yang biru nih, titik keseimbangan adalah ketika PM sama dengan delta nol di sini nih titiknya. Lalu setelah short circuit dia berubah dari yang biru ke yang kuning. Jadi di sini. Terus short circuit terus sampai dia akan naik sampai dia di-clearkan. Nah, di-clearkan dia ngikutin yang kuning terus ini ya, dia ngikutin yang kuning terus sampai dia di-clearkan. Setelah di-clearkan, dia akan ke kurva yang hijau. Nah, pertanyaannya adalah ketika dia tidak stabil, kapan dia tidak stabil? Tentu saja ketika di sini, ketika eh, ketidakstabilan terjadi ketika delta max-nya itu melebihi titik ini. Ini adalah delta max-nya. Ketika delta max-nya ini, si delta max di sini itu melebihi angka ini di sini contohnya 150 ya. Tuh, maka dia tidak stabil. Misalnya delta max-nya cuma sampai sini, oh ya berarti pasti stabil. Tapi misalnya di sini nih 180 fix nggak akan stabil. Jadi kita mencari nih declaring time yang berapa sehingga delta max-nya itu 150. Artinya declaring time-nya, delta clearing time-nya adalah disebut delta clearing time critical. Oke, itu yang dicari ya di 5.3. Selanjutnya kita lanjut ke cara mengerjakannya. Ini adalah rangkaian ekuivalennya. Terus ini adalah masing-masing apa daya elektriknya gitu. Before fault, during fault, sama after fault. Dapat dari mana? Dapat dari rangkaian ekuivalen. Sudah saya jelaskan di pertemuan sebelum-sebelumnya ya. Berarti kita tinggal gambar. Pertama adalah buat kurva PE versus D. Delta. Ini P-nya, ini deltanya. Nah, yang paling tinggi adalah 2,1 kan berarti yang biru dulu yang paling tinggi. Terus yang kedua ketingginya adalah yang hijau 1,3125. Yang after fault. Baru ketinggi ke terakhir adalah yang during fault yang kuning. Oke. Sketsanya kayak gini ya. Terus misalkan PM-nya di sini nih. 0,5. Ini kan tadi 0,875 nih di sini. Berarti sekitar di sinilah. Oke, inilah PM. Oke. Nah, tadi udah saya jelaskan berarti kurvanya dia dari titik ini ke titik ini PE-nya. Terus habis itu dia ke atas terus bentar. Yang kuning ya, yang kuning adalah during fault. Ke titik ini during fault ke yang titik kuning. Terus ke atas terus sampai di-clearkan. Sampai di-clearkan. Nah, terus kita cari di mana setelah di-clearkan dia delta max-nya adalah pojok di sini nih. Berarti kita ini adalah misalnya ini adalah D0, ini adalah D1. Berarti ini adalah yang disebut dengan DCL clearing time. Critical, DCL critical. Oke. Kenapa ya? Karena setelah critical dia balik ke menuju ke kurva yang after fault. Terus habis itu baru ini adalah delta max. Oke, sampai sini paham? Berarti langkah kedua adalah cari titik keseimbangan delta nol dan ini sebenarnya delta nol dan delta max gitu.
Cuma karena di sini kurvanya ada banyak, nggak cuma delta nol dan delta max, kita harus cari delta nol, delta satu, delta max. Itu yang kita cari ya. Nah, kita lihat delta nol itu adalah ketika si yang biru itu sama dengan PM. Berarti PEB itu sama dengan PM. Berarti delta nol adalah arksin. Arksin, arksin berapa? Arksin 0,5 per 2,1. Ini berapa nanti? Delta 1 itu adalah ketika apa? Ketika yang merah itu sama dengan yang kuning. Berarti PED itu sama dengan PM. Berarti delta 1 itu sama dengan arksin 0,5 per, kok 0,5? Benar 0,5. 0,5 per yang kuning. Yang kuning adalah 0,875. Terus ini berapa? Nanti dihitung dalam radian ya, pasti dalam radian. Nah, untuk cari delta max, kita tahu delta max itu hubungannya adalah delta max. Misalkan di sini itu adalah nih yang hijau sama dengan yang merah nih. Ini disebut misalkan adalah delta 2. Maka delta max itu sama dengan Pi minus delta 2. Oke. Kenapa ya? Karena delta 2 adalah yang hijau ya. Yang hijau sama dengan yang merah. Delta max adalah titik keseimbangan keduanya. Jadi tinggal Pi minus delta 2. Nah, artinya apa? Artinya adalah kita harus cari untuk dapetin delta max. Kita harus cari delta 2 dulu. Ya kan? Berarti delta 2 itu adalah ketika PEA sama dengan PM. Artinya delta 2 adalah arksin 0,5 per 1,3125 dengan titik-titik radian. Oke, ini yang delta 2. Dan nemu sekarang yang langkah ketiga yaitu mencari delta clearing time critical. Gimana? Kita udah jelasin di sebelumnya ada PE minus PM. PM-nya yang merah ya. PM-nya yang merah berarti kita tinggal cari luasnya. Ini luas pertama, PE minus PM, diintegralin. Terus ini luas kedua, terus ini luas ketiga. Apa ya? Oke, berarti ini misalkan ini luasnya disebut dengan A1, ini yang di sini itu A2, yang di sini itu misalnya A3. Jadi kita cari masing-masing. Berarti kita tinggal bikin cari ininya apa luasnya. Yang A1 dulu kita tahu A1 di sini PE-nya itu lebih kecil
dibandingkan dengan PM. Kan? Berarti luasnya adalah satu, biar positif ya, karena luas kan positif ya. Satu itu adalah integral PE-nya kan yang warna kuning, ya kan? Yang warna kuning adalah PED. PED atau 0,875 sin delta. Nih, 0,875 sin delta. Berarti PM minus 0,875 sin delta. Dau delta sampai mana integralnya? Integral terbatasnya dari D1 sampai D0. D1 sampai D0. Oke, berarti ini adalah apa? Kalian aja ya kita. Berarti ini adalah PM D1, delta 1 minus delta 0 minus sin diintegralin minus cos kan ya. Berarti plus 0,875 cos delta dengan delta D1 dan D0. PM delta 1 minus delta 0 dengan 0,875 cos delta 1 minus 0,875 cos delta 0. Ini kan delta 1 dan delta 0 kan udah ada nih angkanya. Teman-teman isi sendiri. Nah, berarti tinggal dimasukin aja berarti sih. Nanti dapat titik-titik berapa. Oke. Nah, sekarang yang A2. A2 itu adalah kita lihat di sini A2 adalah dari D1 ke delta kritikal clearing critical yang mau kita cari menggunakan kurva yang kuning. Berarti sama kayak tadi, cuma bedanya kalau di sini kurva yang kuning itu di atasnya yang PM. Berarti artinya PE-nya itu lebih besar daripada PM. Berarti A2 biar positif gimana? Ini adalah delta clearing critical. Ini adalah D1. Ya, D1 kan. Delta critical D1 PE-nya, PE yang kuning adalah 0,875 cos delta. Kok cos sih? 0,875 sin delta. Minus PM-nya. Oke, berarti sama cara ngerjainnya kayak tadi. Berarti sama dengan minus 0,875 cos theta DCL crit DCL D1 minus PM delta CL
ini salah nih. Udah bener deh ini. Saya tiba-tiba lupa. Ya, berarti ini PDCM, DCL critical minus delta satu. Oke, berarti di sini nanti sama dengan minus 0,875 cos delta CL critical plus no- no- 0,875 cos delta satu minus PM delta satu plus PM delta satu minus PM DCL critical. Nah, sama delta satu kan udah ada nilainya. Berarti kita tinggal masukin yang belum ada nilainya, tinggal yang DCL critical. Oke, jadi dengan minus 0,875 cos delta CL critical minus PM delta CL critical plus titik. Yang ini ya, yang angka ini. Kan tinggal dimasukin aja. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya kita cari yang A3. A3 di sini adalah yang pakai kurva warna hijau. Nah, kurva warna hijau dengan integral terbatas di max sama DCL critical ya. Berarti biar cepat A3 sama dengan A3 sama dengan karena yang PE lebih besar daripada PM, maka ini yang hijau itu adalah 1,3125 sin delta minus minus PM du delta du delta. Nah, ini adalah delta max. Ini adalah delta CL critical. Ini delta max sudah dapat ya, karena dia tinggal kita masukin D22 aja ke ini, P minus D2, delta 2. Ini juga dimasukin aja kayak tadi, maka nanti kita akan dapat suatu fungsi di mana delta max-nya udah dapat. Berarti yang belum adalah fungsi DCL critical ini. Baru setelah itu kita dapetin fungsi dari A1 itu harus sama dengan A2 plus A3. Oke, udah nanti akan ketemu DCL critical dengan cara yang seperti video sebelumnya. Oke, itu 5.3. Bagaimana dengan soal lainnya? Soal lainnya 5.4. Ulangi 5.3 tetapi dengan eh, case di mana short circuitnya itu terjadi di jarak L/4 dari L/4 dari mana? Dari bus. Bus yang ada generatornya. Berarti dari bus 1. Berarti nanti rangkaian ekuivalen yang during fault itu beda ya sama yang after fault. Gitu.
Beda dengan During Fault-nya yang sebelumnya 5.3 pasti akan beda karena rangkaian ekuivalennya beda. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Kita ketemu di video selanjutnya.